Oke teman-teman, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang ilmu ekonomi. Why is economic important? Alasannya adalah karena di dalam ilmu ekonomi kita mempelajari tentang cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan persediaan sumber daya alam yang terbatas. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya, yang kedua berdasarkan subjeknya, yang ketiga berdasarkan sifat pemenuhannya, yang keempat berdasarkan waktu pemenuhannya. Berdasarkan tingkat intensitasnya, kebutuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan primer, kebutuhan yang jika tidak dipenuhi saat itu juga akan mengganggu kelangsungan hidup, seperti ada sandang, pangan, dan papan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah sebagai kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer, contohnya seperti pulsa, tagihan listrik, dan sejenisnya. Selanjutnya yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier mencakup kebutuhan tentang kemewahan. Kebutuhan tersier biasanya muncul ketika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Selanjutnya, menurut subjeknya, kebutuhan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kebutuhan individu dan yang kedua ada kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu mencakup kebutuhan perseorangan atau individu. Contohnya seperti kebutuhan akan alat bantu dengar, kacamata, dan kursi roda. Yang kedua itu ada kebutuhan kolektif, yaitu kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhannya. Kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhannya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik seseorang. Contohnya seperti makanan, berolahraga, dan istirahat. Yang kedua ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani mencakup tentang jiwa seseorang. Contohnya seperti beribadah, bersosialisasi, dan hiburan. Selanjutnya, jenis kebutuhan yang terakhir adalah berdasarkan waktu pemenuhannya. Berdasarkan waktu pemenuhannya ini terbagi menjadi 2, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga, seperti obat bagi orang sakit. Dan ada juga kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan untuk masa mendatang, seperti contohnya tabungan. Barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Pengertian barang dan jasa. Barang adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang mempunyai bentuk fisik. Sedangkan jasa adalah alat pemenuhan kebutuhan yang tidak berbentuk tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Jenis-jenis barang. Ternyata barang dapat dibedakan berdasarkan cara memperoleh, kepentingan barang dalam kehidupan manusia, cara penggunaan, cara pengerjaan, serta menurut bentuk dan sifat. A. Berdasarkan cara memperoleh, barang dapat dibedakan menjadi barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Pertama, barang ekonomi adalah barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya seperti baju, komputer, dan sepatu. Yang kedua ada barang non-ekonomi atau barang bebas, barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Barang-barang ini biasanya tersedia di alam. Contohnya sinar matahari, air sungai, pasir di pantai, dan udara. B. Berdasarkan kepentingan, barang dibedakan menjadi barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Pertama, barang inferior adalah barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Yang kedua ada barang esensial, adalah barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, barang normal adalah barang yang permintaannya bertambah ketika pendapatan meningkat dan sebaliknya. Yang terakhir adalah barang mewah, barang yang berharga, mahal, dan dapat menaikkan status sosial penggunanya. C. Berdasarkan cara penggunaan, barang dapat dibedakan menjadi barang pribadi dan barang publik. Pertama, barang pribadi adalah barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Yang kedua, barang publik adalah barang yang digunakan untuk kepentingan banyak orang atau masyarakat umum. D. Berdasarkan hubungan pemakaian, barang dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan komplementer.
Pertama, barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya, jika harga beras mahal, maka orang-orang akan mengonsumsi jagung atau singkong sebagai penggantinya. Yang kedua, ada barang komplementer, adalah barang yang kegunaannya makin bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya, sepatu dengan kaos kaki, serta mobil dengan bensin. Berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahan, barang dapat dibedakan menjadi barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Pertama, barang mentah atau bahan mentah adalah barang yang belum mengalami pengolahan dan biasanya diperoleh langsung dari alam. Contohnya yaitu kapas. Yang kedua, ada barang setengah jadi, adalah barang yang telah diproses pada tahap tertentu tetapi belum menjadi barang siap pakai. Contohnya yaitu benang. Yang ketiga dan terakhir, barang jadi adalah barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan. Contohnya yaitu kemeja. F. Berdasarkan bentuk dan sifat, barang dapat dibedakan menjadi barang tetap dan barang bergerak. Pertama, barang tetap adalah barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Contohnya gedung dan tanah. Yang kedua, barang bergerak adalah barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakainya pendek. Contohnya buah, sayur, beras, dan bahan bakar. Kegunaan suatu barang. Setiap hari manusia membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhannya. Kegunaan suatu barang bagi manusia setidaknya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu kegunaan bentuk, tempat, waktu, dan milik. A. Kegunaan bentuk. Dalam bahasa Inggris bernama form utility, yaitu kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Contohnya papan, paku, cat, dan pelitur yang diolah menjadi meja. B. Kegunaan tempat. Dalam bahasa Inggris bernama place utility, yaitu kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Contohnya, batu kapur di gunung akan memiliki nilai ekonomi setelah diangkut ke lokasi pembangunan di kota. C. Kegunaan waktu. Dalam bahasa Inggris bernama time utility, yaitu kegunaan barang ketika digunakan tepat waktu. Contohnya, pakaian bayi yang berguna pada waktu bayi telah lahir. Dan yang terakhir adalah D. Kegunaan milik. Dalam bahasa Inggris bernama ownership utility, yaitu kegunaan barang yang muncul ketika barang tersebut telah dimiliki. Contohnya, komputer yang ada di toko akan berguna setelah pembeli memiliki barang tersebut sehingga dapat digunakan. Selanjutnya adalah kelangkaan sumber daya. Pengertian dari kelangkaan. Pertama adalah suatu kondisi di mana sumber daya ekonomi jumlahnya terbatas dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Kedua adalah suatu kondisi di mana ketersediaan sumber daya tidak mampu mencukupi atau memuaskan kebutuhan manusia. Berikutnya adalah faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Yang kedua adalah kerusakan sumber daya akibat ulah manusia. Yang ketiga adalah bencana alam. Yang keempat adalah perkembangan jumlah penduduk. Selanjutnya adalah sumber daya. Sumber daya dibagi menjadi 3, yaitu adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga sumber daya modal. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah sumber daya manusia. Manusia yang dimanfaatkan tenaga dan pikirannya untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya adalah sumber daya modal, adalah segala sesuatu yang memberikan kontribusi bagi kegiatan produksi melalui investasi uang, peralatan, mesin, teknologi, dan juga gedung. Inti dari permasalahan ekonomi adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kebutuhan setiap orang berbeda-beda, baik jenis maupun jumlahnya. 1. Jenis kelamin dan usia. Perbedaan jenis kelamin bahkan mempengaruhi jenis dan jumlah kebutuhan. Contohnya, seorang pelajar laki-laki membutuhkan celana seragam, sedangkan pelajar perempuan membutuhkan rok seragam. Faktor usia juga mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Contohnya, kebutuhan makan anak usia balita lebih sedikit dibandingkan kebutuhan makan anak remaja. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Contohnya, kebutuhan perlengkapan sekolah anak SMP tentunya akan berbeda dengan kebutuhan sekolah anak SMA.
Yang ketiga, faktor lingkungan tempat tinggal. Sebagai contoh, masyarakat pesisir membutuhkan pakaian berbahan tipis, sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan membutuhkan pakaian berbahan tebal. Faktor keempat adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan munculnya penemuan dan produk baru. Munculnya berbagai produk baru mempengaruhi seseorang untuk memiliki produk tersebut. Akhirnya muncul kebutuhan terhadap produk baru. Sebagai contoh, ketika muncul telepon seluler dengan spesifikasi canggih, banyak orang yang ingin memilikinya. 5. Tingkat pendapatan. Contohnya, semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kebutuhannya. 6. Status sosial. Semakin tinggi status sosial seseorang dalam masyarakat, semakin beragam pula kebutuhannya. Sebagai contoh, seorang pengusaha membutuhkan mobil untuk mendukung aktivitasnya. Yang terakhir, perbedaan selera. Selera diartikan kesukaan seseorang terhadap suatu barang atau jasa. Perbedaan seseorang mempengaruhi seseorang dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Contohnya, jika menyukai barang tertentu, seseorang akan berusaha memilikinya. Itulah 7 faktor yang mempengaruhi kebutuhan.